geologi dinamik ya kalau di nih. Jadi itu udah benar ya, Vin, TGL 1 ya. Betul, betul sekali valid. Ya, jadi oke. Jadi kita awalin ya. Jadi eh, bagi ini model satu geodinamik. Nah, ini nanti akan yang diberikan oleh dari ITB itu ada Meli, ada Mas Alven ya. Nah, dari sana itu ada Ervin, ada Miki dan lain-lain ya. Ya, bisa memberi apa namanya kuliah nanti kita bimbing dari sini. Nah, itu. Oke. Jadi awalnya saya mulai dulu ya. Jadi bahwa kita harus mengerti benar apa yang disebut dengan earth science. Di dalam earth science itu ada geologi kan itu ya. Jadi itu earth science itu bridging the past, the present, and the future. Jadi dia merupakan jembatan untuk kita bisa mengenal masa lalu, sekarang, apa yang kita lakukan, dan akan datang. Jadi kalau kita menemukan satu cadangan minyak, seperti di Masela, itu kita mempelajari sebelum kita itu, kalau kita nggak pelajari masa lalu, kita akan nggak ketemu. Nah setelah kita ketemu, kita melakukan untuk apa cadangan itu present sekarang deh, supaya nanti tidak akan merugikan ke depannya buat anak cucu kita. Itu yang kita kenal sebagai earth science ya, bridging the past, the present, and the future ya. Nah, oleh sebab itu, akal, pikiran, dan karya terbaik untuk mengerti dan memahami planet bumi ini itu adalah integrasi antara agama dan ipteks. Kita mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, tetapi jangan tinggalkan agama. Agama apapun juga selalu membawa kita ke kebaikan, ya. Oke. Nah, jadi kalau saya menguraikan seperti gini ini kan, jadi ilmu kebumian atau geologi itu semulanya itu hanya iseng-iseng aja, hanya ingin tahu bagaimana caranya kita menjelaskan ke masyarakat awam, masyarakat umum, bagaimana gunung api terjadi, bagaimana gempa bumi terjadi, bagaimana pegunungan dan sebagainya terjadi. Nah, pada saat itu kita menjelaskan itu kita kategorikan sebagai peningkatan ilmu geologi, keingintahuan aja kan. Artinya apa? Ilmu geologi ini bisa diajarkan ke masyarakat di dalam itu jadi peningkatan ilmu geologi. Nah, tetapi kemudian bahwa bahan-bahan yang berguna untuk ke manusia itu ada dalam batuan. Ya, jadi bergeserlah, bertambahlah anunya itu kepentingannya, bahwa kita membutuhkan bahan logam dan energi. Kita tahu logam itu terdapat dalam batuan, energi itu dalam batuan juga. Nah, pada saat logam pertama kali dijumpai dalam jumlah besar, maka di Eropa terjadi revolusi industri, ya. Apalagi energi, energi sangat penting ya, sehingga tercipta apa yang namanya OPEC apa segala kan begitu. Indonesia pernah masuk OPEC, tetapi cadangan kita berkurang sehingga kita keluar dari OPEC ya. Nah, gitu annya. Nah, makin ke sini pertumbuhan manusia masih banyak ya. Jadi artinya apa? Jadi terjadi peningkatan populasi, berarti kan kita harus jaga bagaimana tata kota, pemukiman di mana, industri di mana, daerah wisata di mana, daerah konservasi di mana, daerah peresapan air supaya kita nggak kehabisan air tanah ya. Nah, itu anunya apa namanya kebutuhan itu yang banyak dijelaskan di dalam geologi teknik. Nah, itu anunya gitu, prinsipnya gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, dari situ kita lihat ini bumi, bumi dilihat dalam kata global ya, dalam bola seperti ginilah. Nah, kalau kita buka satu-satu seperti beginilah peta ini yang kita sebut sebagai peta geologi, peta bumi ya. Bentuk dan rupa bumi seperti gini nih. Nah, itu. Nah, kita masuk ke dalam satu ya. Jadi geologi itu karena bahannya banyak, fisikal geologi itu geologi fisik ya. Itu dibagi dalam memberi kuliah di mana saja di ITB, di universitas lain juga itu kita bagi dalam dua kategori ya. Yang pertama itu kita kelompokkan sebagai geologi fisik ya. Itu mempelajari bahan-bahan yang membentuk bumi, mempelajari proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi. Ya, di motor terlihat energi endogen ya, mempelajari perubahan-perubahan bumi yang disebabkan oleh energi yang berasal dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen. Kita merasakan ada gempa bumi,
kita merasakan ada vulkanisme, ada pembentukan pegunungan dan lain-lain. Nah, sekarang ini Anda belajar nanti akan dianu. Kalau di ITB geologi dinamik namanya tektonofisik, berhubungan karena tektonikan begitu. Nah, itu kira-kira. Nah, dari sini kita kembangkan ya. Jadi, nah, jadi lihat, jadi bumi itu dipengaruhi oleh dua dua energi yang tadi saya sebutkan ya. Ada energi matahari yang menghasilkan perubahan di permukaan, ada yang energi dari dalam bumi yang kita kenal sebagai energi endogen itu yang merubah bumi dari dalam ya. Jadi kedua energi ini dia berkolaborasi dengan baik. Kita pelajari ini semester ini. Nah, ini contohnya seperti di energi permukaan ya, merubah permukaan bumi itu, misalnya terjadi adanya matahari, hujan, apa segala, makanya batuan-batuan tersingkap itu mengalami pelapukan, ya. Nah, setelah dia mengalami pelapukan, dia dia akan dibawa ke oleh oleh air atau angin atau gletser itu dibawa turun ke bawah akibat adanya gravitasi. Nah, bisa dibawa oleh sungai dan akhirnya itu sampai ke laut ya. Diendapkan di laut itu. Itu kira-kira nunya. Jadi sampai sampai apa namanya di laut itu adalah batas terakhir dari cekungan. Tapi di antaranya bisa terjadi ada cekungan di apa namanya di telaga, di bendungan dan lain-lain kan atau sepanjang sungai. Nah, itu yang anunya nanti dielaborasi dengan baik oleh teman-teman dari sedimentologi dan stratigrafi kan begitu. Itu kira-kira itulah yang menyebabkan terjadi tadinya tinggi karena tererosi dan rendah. Jadi rupa bumi membentuk relief dan mengubah rupa bumi. Ya, itu sudah Anda pelajari geologi fisik ya. Tinggal nanti kita praktekkan. Nah, tetapi kalau yang dari dalam itu kita akan kenal terjadinya gunung api. Ada bahan-bahan dari dalam bumi keluar ya berupa magma dan berubah berubah menjadi piroklastik atau lava. Nah, terus ada gempa bumi merusak tatanan bangunan kan begitu yang tadinya bagus kata ada stres ya ada energi yang dilepaskan itulah yang berubah menjadi stres itu yang merubah terjadinya deformasi ya. Nah, membentuk pegunungan bisa terlipat-lipat seperti Gunung Himalaya, nah, ya bisa terlipat. Nah, tapi bisa juga terangkat tanpa terlipat. Diangkat seperti gini, seperti yang terjadi di Grand Canyon di Amerika. Jadi lapisannya diangkat tapi masih datar. Itu yang kita kenal sebagai epirogenesa. Kalau dia terlipat-lipat namanya orogenesa, ya, begitu. Itu anunya apa namanya garis besarnya. Nah, ada yang bertanya, Bos? Silahkan para peserta. Halo, 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 halo. Ada yang pengen nanya? Silahkan para peserta kalau mau bertanya. Maaf Pak, belum Pak. Oh, belum ya. Oke. Ya. Jadi oke, kita terusin ya. Jadi apa yang nanti kita pelajari ya? Jadi ruang lingkup kuliah ini dan relevansinya dengan mata kuliah lain sebelumnya dan yang akan ditempuh. Jadi nanti kamu cari ini karena ini ada di awal-awal tahun ya. Jadi ini pasti berguna untuk mata kuliah selanjutnya yang Anda pelajari apakah stratigrafi, apakah tektonik, apakah geologi struktur ini berguna ya nanti itu. Jadi kita membahas tentang proses endogen ya pada kerak bumi ya gitu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kami dosen dari ITB Bambu Umpati itu mengharapkan ya dengan Anda bertanya kepada kami ya bertanya. Tell me, I will forget. Anda bilang kalau dosen-dosen itu cuma apa namanya bercerita itu Anda jawab sama kami, I will forget. Show me, and I will remember ya itu. Jadi kalau saya hanya memelihatkan slide-slide saja itu Anda bilang saya cuma ingat-ingat aja.
yang ini bagus slide-nya ini kan. Nah, itulah tugas daripada dosen. Ya, Eh, tugas dosen apa? Involve nih. Nah, ya kamu minta kami, libatkan kami, ya. I will understand. Nah, itulah tugas kami supaya Anda bisa mengerti ya. Itulah salah satunya kita bawa Anda ke lapangan, bukan cuma di kelas, ya begitu. Itu anunya, contohnya ya. Bisa paham, Bos? Ini seperti Bisa, ini Pak. kakak-kakak Anda angkatan 2024 ini baru pulang dari Sambung kan? Kita bawa apa segala kan begitu. Nah, ya bisa bisa paham adik-adik Bisa, Pak. mahasiswa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, dari sini apa ya apa tugasnya kami sebagai dosen baik di ITB maupun teman-teman di Umpati ya? Itu mengharapkan Anda harus membuat good, better, best ya. Anda itu masuk di geologi Umpati itu sudah good itu. Tidak semuanya orang bisa itu kan Anda sudah good. Nah, bagaimana dari good itu ditingkatkan menjadi lebih baik, menjadi apa namanya better ya dan terbaik menjadi best ya. Itu. Tidak jalan Anda menambah pengilmuan di akademis ini ya. Menambah keilmuan sehingga Anda nanti akan menjadi ahli dalam keilmuan yang Anda pelajari itu kan. Nah, oleh sebab itu never let it rest ya. Always do your best till your better best ya. Jadi jangan pernah berhenti beristirahat, jangan pernah beristirahat. Selalu lakukan yang terbaik hingga dari yang lebih baik menjadi yang terbaik. Kita bangga ya. Kami dosen-dosennya itu bangga kepada Anda. Ya, seperti Anda kakak-kakak Anda itu siapa namanya Erwin yang sudah lulus S2 di ITB? Elin, Pak. Ya. Apa? Elin, Pak. Nah, itu tuh waktu saya ngajar itu geologi Indonesia apa segala itu rajin bertanya apa segala itu. Nah, dari kerajaan bertanya itu muncullah keingintahuannya kan begitu. Nah, itu anunya gitu ya. Itu. Nah, nanti diurus sama Miki sama Ervin ini ya. Nanti urus. Nah, apa bagaimana kita membuat satu evaluasi sistem penilaian ya. Nah, ini dari saya ini kira-kira anunya begitulah ya. UTS itu 20%, UAS 30%, bertanya 10%, tugas 10%, absensi 15% ya, presentasi 15% ya. Jadi secara keseluruhan itu nilai akhir itu 80 ini bukan ini 85% itu kuliah, 15% absensi. Makanya dilarang dilarang untuk menitip absen tanda tangan ya. Gitu. Bisa paham adik-adik mahasiswa? Paham, Pak. Bisa, Paham, Pak. Pak. Paham, Paham Pak. ya? Pak. Karena itulah awal daripada ketidakbaikan untuk perkembangan Anda kalau Anda sudah mulai melakukan titip-titip absen. Kan begitu anunya gitu. Ya, gitu tuh. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, nah ini silabus ringkasnya tapi sebelum silabus ringkasnya ada yang mau bertanya? Belumnya. Oke. Jadi silabus ringkas kuliah itu bagian pertama itu pendahuluan tentang tektonik lempeng ya. Itu ada litosfer kita kenal struktur bumi, kerak, selubung dan mantel ya. Jadi dan mantel itu jadi kerak itu keras ya, selubung itu mantel ya. Ada nanti inti ya. Dan inti itu kan mantel itu selubung dan inti ya, bukan mantel tapi itu seluruh dalaman bumi ya. Sifat fiksi bumi, densitasnya, temperatur, tekanan dalam bumi ya. Kerak benua dan samudra ya. Sejarah tektonik lempeng itu beberapa teori tentang kontinen dan samudra, pengapungan benua continental drift ya dari Alfred Wegener ya, mekanisme pergerakan benua atau polar wandering ya. Nah, dari situ kita kembangkan nanti ya jadi pergerakan lempeng dan arus konveksi. Nah, pergerakan lempeng mekanisme arus konveksi, daya penggerak lempengnya, kecepatan gerak lempengnya, sistem lempeng global itu ada yang kita kenal sebagai triple Johnson, pertemuan tiga lempeng, rotasi lempeng dalam bola, geomagnetisme dan paleomagnetisme ya. Nah, struktur lantai samudra ada topografi dasar laut dan struktur samudranya, proses pada spreading center, vulkanisme itu semuanya kita ajarin ya. Sampai kita nanti akan memberi apa pemekaran oleh mantle plumes ya, ada model rifting, ada intracontinental rifting
Nah, dalam sistem subduksi kita kenal sebagai konvergensi lempeng, subduction ya, batas aktif dan pasif, struktur busur tektonik, busur kepulauan, backyard basin ya. Ini nanti cuma Anda perhatikan saja kuliahnya ya. Nanti slide-nya minta sama Ervin ya. Nanti akan saya share ke Ervin ya. Oke. Oke. Ya, terus itulah ya, jadi subduction, collision dan organesa nanti kita ajarin ya konsep tumbukan terbentuknya Himalaya, apa Andes ya, Alpen ya, Rocky Mountain dan lain-lain ya, strike slip transform yang menghasilkan cekungan-cekungan yang bisa berpotensi terjebaknya oil and gas, oceanic transform ada translink strike slip, triple Johnson ya itu. Nah, ada juga bagaimana seismitas kegempaan, ya, vulkanisme, gunung api, dan ada deformasi geologi struktur kan, cekungan ya. Nah, itu kita nanti akan bahas semua di dalam mata kuliah ini. Bagian ketiga tinjauan tentang teknologi Indonesia. Nanti kita ajarkan bagaimana kita melihat dalam pandangan tektonik atau geodinamik terhadap Indonesia ya. Perkembangan daratan Sunda dan tektonik subduction, Indonesia Barat ya, Sumatera, Java, dan Kalimantan. Perkembangan tektonik subduction, collision, dan strike slip Indonesia Timur. Ya, itu ada Sulawesi, Busur Banda, dan Papua, Irian. Ya, kita anunya gitu. Nah, apa kira-kira silabus itunya? Ini daftar pustaka juga banyak yang bisa Anda apa baca ya, banyak daftar pustaka ini ada yang juga banyak sekali daftar pustaka yang bisa ini ada yang lain ya referensinya ini juga ada. Nah, ini ada yang banyak sekali daftar pustaka yang Anda bisa lihat itu nanti tinggal baca ini nanti Anda tinggal cari di apa namanya di Google ya. Nah, ini ada geologi dasar yang ditulis oleh Maget Sari dan saya serta Brahmantio ya. Nah, Eh, itu terus yang ketiga ya yaitu ya kita lihat itu bagaimana struktur dan litosfer ya, pendahuluan silabus ya, sejarah tektonik lempeng ya, struktur dan bumi. Nanti kita ajari begini semua. Ini materi-materi yang bakalan yang kita ajarin ya. Nah, gitu. Nah, baru kita masuk ke geodinamiknya. Apa ya geodinamiknya? Atau tektonik fisika atau geologi dinamik ya. Itu adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng serta kaitannya dengan vulkanisme dan pembentukan struktur bumi, cekungan sedimentasi, ya. Itu anunya gitu. Nah, evolusinya tadi sudah, sumber pustakaan sudah. Jadi kira-kira latar belakangnya sejarah tektonik, metode geofisik dan tektonik, ya, struktur dalaman bumi ya. Nanti ada kita dapat continental drift, macam-macamnya, kerak, mantel dan segala itulah silabus kuliahnya ya. Nah, ini cabang ilmunya itu ya. Jadi di bumi itu ada atomnya kristal, ada dipelajari oleh kristal mineralogi, ada rock dan rock cycle dipelajari oleh petrologi, ada vulkanisme dipelajari oleh vulkano, ya ada earthquake dan tsunami dipelajari oleh gempa bumi, ya ada earth layer jadi lapisan-lapisan yang membentuk bumi itu dipelajari dalam stratigrafi ya, ada plektonik ya, gerak-gerak daripada lempeng, ada journey time, ada umurnya yang kita jangan ini sehingga di dalam evaluasi dari waktu ke waktu itu kita harus mengetahui geologic times ya. Umurnya ada groundwater di dalam tanah itu ada aliran air di dalam tanah yang dimana sangat berguna untuk kehidupan kita kan. Nah, terus ada wave and tide currentnya, ada gelombang, arus di pantai yang bisa membawa sedimen, dan terakhir adalah weather klimat yang merubah eh, apa komposisi batuan, mengalami pelapukan dan lain-lain. Itu anunya. Nah itu. Nah, itu cabang-cabangnya ya. Nah, jadi kita lihat itu. Jadi tektonik dan geotektonik ya. Jadi di dalam sejarah perkembangannya mengenal adanya dua kelompok pemikir. Nah, ini pemikirnya itu satu adalah kelompok mobilis, salah satu kelompok fisis ya. Nah, kalau kelompok fisis itu menganggap bahwa benua, daratan, dan samudra tidak pernah berubah posisinya sejak bumi lahir. Sedangkan kebalikannya itu menganggap bahwa benua, daratan, dan samudra selalu berubah posisinya sejak bumi lahir. Nah, itulah.
Nah, ini jadi kelompok fisik itu menghasilkan teori geosinkline, kelompok mobilisme menghasilkan teori tektonik lempeng. Ya, jadi apa namanya? Ya, berubah itu jadi dia menghasilkan ya teori geosinkline undasi, sedangkan dari kelompok mobilisme menghasilkan tektonik lempeng. Nah, gitu. Jadi bumi yang dinamis setiap detik berubah akibat gerak-gerak di dalam bumi dan di luar bumi. Yaitu tadi ada tenaga eksogen, ada tenaga endogen, ya, begitu. Nah, dari situ dia beranggapan bahwa yang menganggap kejadiannya secara tiba-tiba katastrof, ya, dan bisa menganggap secara evolusi, ya. Yang ada evolusi juga ada secara yang tidak tiba-tiba yang dia berjalan secara waktu waktu, ya. Jadi yang menganggap berlangsung secara perlahan-lahan dan merata. Ini yang kita kenal sebagai uniform. Nah, dari sini dikembangkanlah ada yang namanya James Hutton, ya. Itu jadi James Hutton itu adalah katastrofisme sepanjang abad ke-17-18. Doktrin katastrofisme sangat populer. Para penganutnya percaya bahwa bentuk permukaan bumi dan segala kehidupan di atasnya terbentuk dan musnah dalam sesaat akibat tiba-tiba, ya, suatu bencana. Itu yang kita sebut sebagai katastrof. Ah, pegunungan, lembah dan bentuk lainnya yang sekarang dianggap terbentuk hanya dalam sesaat itu menurut pendapat katastrof, ya. Nah, tetapi James Hutton itu membantah, ya. Beliau itu adalah bapak geologi modern, seorang ahli fisika, ya, Skotlandia pada tahun 1795 itu menerbitkan bukunya Theory of the Earth, ya, di mana ia mencetuskan doktrin uniformitarism. Nah, apa itu uniformitarismnya? Secara di abad 19 ya, secara berangsur konsep katastrof ini beralih ke konsep uniformitarisme atau yang kita kenal aktualisme, ya. Nah, dicetuskan oleh James Hutton yang sangat terkenal. Dia menyatakan the present is the key to the past, ya kan? Jadi sekarang ini itu adalah merupakan kunci masa lalunya, ya, gitu sekarang ini. Jadi kita mempelajari apa yang kita lihat, tetapi kita bisa menjelaskan masa lalu. Itu yang disebut dengan bridging, ya, the past, the future dan the present, the present, future, kan begituannya. Nah, itu dari sini itulah dia mengungkapkan, ya, konsep geologi modernnya, ya. Disebut sebagai universalisme yang merupakan konsep dasar geologi modern, doktrin yang menyatakan bahwa hukum hukum fisika, kimia, dan biologi yang berlangsung saat ini berlangsung juga pada masa lampau. Ya, itu namanya the present ini. Jadi sekarang ada hujan, ada banjir, apa segala, menurut dia masa lampau juga pernah terjadi itu hujan, ada gempa, ada ini. Itu anunya itu makanya keluarlah namanya the present is the key to the past, ya. Artinya proses-proses geologi eksogen dan endogen yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. Nah, jadi doktrin ini lebih terkenal sebagai the present is the key to the past, ya. Nah, sejak itulah eh, orang menyadari bahwa bumi selalu berubah. Dengan demikian jelaslah bahwa geologi sangat erat hubungannya dengan waktu. Jadi berbeda dengan katastrof, kan begitu. Nah, gitu. Gitu, Bos. Jadi itu kira-kira anunya eh, ada yang pingin tanya gitu. Ada Pak Halid yang mau bertanya, Pak. Silakan, silakan tanya, Vin. Silakan. Termasuk Ervin juga kalau kurang mengerti tanya aja, Vin. Baik, Pak. Ya, silakan. Ayo tanya kesempatan ini anunya gitu. Muhammad Syafi Al-Faruq. Silakan, Muhammad Syafi Al Faruq Dahlan. Dia sudah angkat tangan itu tapi Suaranya anunya kecil nggak keluar kayaknya, Pak. suaranya, ya. Suaranya kecil, Pak. Itu ada lagi tuh Roland Tanasal. Apa suara Suaranya, saya nggak kedengaran? suaranya terdengar Pak Halid dari suaranya Pak Halid, tapi suara dari kalau mungkin mengalami kendala suara, mungkin bisa diketik pertanyaannya saja. Muhammad, ya, bisa dengar?
Ya, suara Anda kecil sekali. Mungkin Pak Halid, mungkin kita pindah ke penanya berikut. Ada Roland Tanasal, Pak Halid, Oke, silakan aja, siapa aja yang bisa. silakan. Pak. Roland, Baik, Pak. silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nama saya Roland Tanasal dengan NIM 2024-902. Pak, saya ingin bertanya, Pak, setelah konsep kata tropisme yang tadi Bapak telah sebutkan, kemudian ada munculnya sebuah konsep geologi modern yaitu uniformitarianisme yang dicetuskan oleh James Sutton, Pak. Pak, saya ingin bertanya, Pak, dari mana pengamatan James Sutton atau dari mana penelitian dia hingga dia dapat menyimpulkan pada abad ke-18 tersebut, dia bisa menyimpulkan bahwa geologi ini atau bumi ini, kejadian yang ada pada saat ini tuh telah terjadi juga di masa lampau, Pak. Padahal kalau kita lihat pada saat itu teknologinya sangat-sangat belum modern, Pak. Bahkan masih ya tidak ada teknologi yang mumpuni untuk membantu beliau dalam hal tersebut, Pak. Mungkin saya penasaran, Pak, apa sih yang membuat dia bisa menyimpulkan hal tersebut, Pak? Oke, pertanyaannya bagus, Roland. Jadi begini, Roland. Sekarang ini ya kita mulai. Sekarang ini kan ada ada danau ya, ada sungai ya, ada laut ya, begitu ya. Sekarang ini yang sekarang kita hidup ada laut Banda, ada laut ini kan ada kan gitu, ya kan begitu. Bisa bisa Roland bisa dengar gitu. Bisa, Pak? Nah, di dalam laut itu kan ada sedimentasi kan, ada apa namanya hasil-hasil pelapukan di darat oleh sungai dibawa ke laut, ada ya, sehingga terjadi sedimentasi, ya kan begitu. Nah, kalau diteruskan dia akan menjadi singkapan kan, jadi batuan berlapis-lapis kan, ya gitu. Bisa, bisa, bisa paham itu. Atau di tepi pantai lah, ada lapisan batuan apa segala akibat ombak apa segala kan. Bisa, Roland ya. Ya, Nah, Pak. zaman dulu ada juga batuan-batuan yang seperti itu, tapi umurnya lebih tua, ya kan? Itu yang dipelajari dalam geologi kan begitu. Makanya kita bawa Anda ke lapangan itu untuk melihat ini, batuannya ini. Dari mana kita bisa tahu ini lebih tua dari ini? Karena di dalamnya itu terdapat unsur-unsur bisa menentukan umur. Bisa dari fosil, bisa juga dari radioaktif, kan begitu. Nah, kalau ada sekarang endapan danau, endapan pantai berupa pasir dan dia tersingkap, dia bisa kita amati ya atau gunung api. Nah, yang dulu itu kita bisa lihat kan. Jadi artinya apa? Yang dulu kita tidak pernah lihat prosesnya, tapi kita lihat hasilnya. Tapi kalau sekarang kita lihat hasilnya dan kita lihat prosesnya kan, gitu. Sehingga dia berasumsi itu analognya. Jadi dulunya yang dulu itu yang umurnya lebih tua itu juga berlangsung seperti yang sekarang ini yang dilihat. Makanya disebut the present is the key to the past. Bisa? Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa ya? Gitu. Itu anunya apanya? Konsepnya dari anu. Jadi the present is the past. Kita tidak menafikan bahwa ada fenomena-fenomena katastrof juga seperti tsunami di Aceh, ya. Tapi itu tidak berlangsung secara apa namanya continue terus itu. Nah, oleh sebab itu di dalam konsep universalism itu mungkin ada kejadian-kejadian yang mendadak ya. Nah, konsep katastrofi itu yang kita kenal sebagai revolusi kan begitu. Berubah secara mendadak kan. Nah, tapi tidak pernah kita mendapat satu penjelasan dari jurnal-jurnal maupun dari apa namanya sumber berita ya menyatakan bahwa ada tiba-tiba gunung apa namanya gunung itu tiba-tiba muncul jadi gunung api kan begitu. Dia bertahap kan, ya kan begitu. Kalau sesuatu terbentuk secara bertahap itu yang kita sebut sebagai evolusi. Bahasa anunya apa James Hutton itu namanya uniformitarism. Nah, itu anunya gitu. Itu. Nah, bisa bisa paham. Baik, bisa paham, Pak. Dapat dipahami, Pak. Nah, oke. Bagus itu ya. Ada lagi barangkali itu yang sudah bisa tersambung, Ervin? Ya, Terima Pak. kasih banyak.
Ini ada Nah, lagi namanya Yahya Arifin. Silahkan Yahya. Wah, pada banyak Pak, yang tanya nih. Bagus nih Pak. mohon izin Ya, Pak, bagus suara ini. saya terdengar Pak. Ya, suara Yahya terdengar. Oke, baik Silahkan. Pak. Perkenalkan nama saya Yahya Arifin dengan NIM 2049911 Pak. Izin bertanya, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang hukum uniformitarianism dari James Hutton. Pertanyaan saya mengenai pembelajaran di geologi dinamik ini, bagaimana kami bisa mengetahui tentang sejarah yang terjadi pada masa lampau gitu Pak? Apakah hukumnya tetap sama dengan hukum yang James Hutton sudah ungkapkan? Dan untuk pertanyaan saya yang kedua itu Pak, bahwa geologi dinamik ini juga kan kita mempelajari tentang tektonik seperti pergerakan lempeng yang berkaitan juga dengan gempa bumi ya Pak. Pertanyaan saya, apakah dari ilmu ini kami bisa mengetahui untuk memitigasi bencana dari gempa bumi maupun tsunami Pak? Terima kasih Pak. Bisa. Ya, justru itu dengan mempelajari mengenai karakteristik gempa bumi, kita bisa tahu ya berapa kekuatannya, berapa dia bisa menimbulkan tsunami di daerah mana saja, ya kan itu bisa terjadi sehingga kita bisa memprediksi ya bahwa di daerah-daerah buffer ya di daerah-daerah penyangga itu jangan dibangun rumah penduduk. Takut nanti kalau terjadi kan itu yang ininya gitu sehingga minimalisasi korban kan begitu. Itu anunya gitu. Makanya itu seharusnya baik itu BPN itu kalau dia menetapkan satu mengeluarkan apa IMB itu harusnya berkonsultasi dengan orang geologi. Ya banyak seperti di Jogja. Nah, diberi izin di daerah Patahan di Cianjur. Kita sudah bilang jangan. Nanti kalau ini bergerak ini akan hancur begini. Ya, tapi ya itu tadi itu. Nah, itulah gunanya itu bagaimana ilmu geologi memberi kontribusi karena geologi itu nanti Anda diajarkan membuat peta. Nah, dalam peta itu Anda memaparkan mengenai pelamparan daripada lapisan-lapisan sedimen dan pola struktur. Nah, pola struktur itulah yang bisa menghasilkan energi. Energi itu lepas. Nah, energi lepas itu menghasilkan gelombang. Gelombang itulah yang kita kenal sebagai gempa bumi. Mas itu. Ya, misalnya contohnya sekarang di pantai selatan Jawa karena ada subduction, ada lempeng India Australia masuk di bawah lempeng Sunda, mikroplas Sunda atau Eurasia, itu berpotensi untuk terjadinya gempa besar dan menghasilkan namanya tsunami. Ya, itu anunya gitu. Nah, janganlah membuat daerah permukiman yang banyak manusia di sepanjang pantai itu agak jauh lah. Bagaimana kita bisa ukurnya gitu tuh. Begitu apa namanya? Siapa tadi Baik yang Pak, nanya? terima Gue kasih lupa Pak. lagi. Mungkin Ya, saya gitu bisa ya. tambahkan Pak Halid Ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi oleh Yahya ya. Mungkin dari penjelasan Pak Halid tadi tentang uniformitarianisme itu berarti dulu kalau daerah Anda misalnya saya kasih contoh daerah Ambon ya. Saya kasih contoh daerah Ambon. Jadi misalnya dulu Ambon kemarin kan baru dilanda gempa sekitar 6,8 skala Richter. Itu berarti menandakan dulu juga Ambon pernah mengalami gempa. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ali tadi, the present is the key to the past. Jadi dulu Ambon juga pernah mengalami gempa. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan untuk kalian mempelajari geodinamik ini berdasarkan evolusi-evolusi yang akan disampaikan dalam kuliah ini. Gitu ya, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. nah itu Muhammad Safi. Ada juga Silakan, suaranya sudah yang keluar, Safi. Oke, baik Pak. nah ini Sudah suaranya jelas. terdengar, Pak. Tadi suaranya tidak jelas. Silakan. Pak, mohon maaf saya memiliki dua pertanyaan, Pak. Oh, 3 juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Jadi pertanyaan pertama saya itu eh, apakah kontradiksi dengan catatan batuan, Pak? Nah, kan terdapat banyak batuan di lapangan seperti Banded Iron Formation (BIF) yang tidak lagi terbentuk pada kondisi masa kini kalau tidak salah, Pak. Nah, jika the present is the key to the past, mengapa kita tidak melihat proses pembentukan BIF terjadi sekarang, Pak? Bukankah itu menjadi pembatas terbesar dari doktrin uniformitarianisme, Pak? Dan bagaimana para geolog mengakomodasi ketidakadaan analog modern ini
dalam interpretasi mereka, Pak. Nah, yang kedua, Pak, eh, uniformitarianism ini bekerja dengan baik untuk proses yang dapat diamati, Pak, seperti em, sedimentasi di delta, Pak. Namun, bagaimana kita menerapkannya pada proses yang sangat lambat dan dalam seperti sirkulasi mantel bumi, Pak, atau proses metamorfism, apakah ekstrapolasi dan eksperimen laboratorium berdurasi pendek dan pengamatan tidak langsung dapat dianggap sebagai the present key yang valid untuk proses-proses semacam itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan bagus ini, pertanyaan bagus ya. Yang saya jawab yang kedua dulu ya. Ya iya, memang jadi apa namanya eh, konsep daripada James Hutton ini yang ditekankan bahwa setiap proses itu membutuhkan waktu. Ya kan begitu, anunya gitu. Ya kan jadi waktu. Makanya dia masuk ke dalam kategori evolusi. Kan begitu ya? Itu. Jadi, nah, tetapi di dalam lamanya waktu dalam geologi seperti pembentukan batu bara apa segala itu dengan konsep teknologi itu bisa dicontek di laboratorium. Misalnya temperaturnya sekitar 2000 derajat, tekanannya sekitar atmosfer kan kita bisa ketemukan gitu. Yang tidak bisa di apa contoh oleh lab itu adalah waktu ya gitu itu anunya Safei ya. Nah, oleh sebab itu beda kan antara antara apa namanya diamond yang terbentuk secara alamiah dengan diamond yang dibentuk di lab. Sama-sama diamond kan sama-sama memenuhi memenuhi tekanan dan temperatur kan. Tetapi dia berbeda kan karena yang di alam itu dibentuk dihasilkan pada waktu yang cukup lama. Sedangkan di lab itu. Bisa bisa paham apa namanya? Safei situ. Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, yang kedua itu tadi apa? Ya udah, semuanya ada. Jadi proses itu berlangsung, tetapi ada proses yang berlangsung yang masih ada dalam air yang belum kita keni. Setelah nanti terjadi tektonik, lapisan-lapisan yang terbentuk sekarang ini akan munculkan ke permukaan, ya kan? Gitu. Makanya di dalam konsep geologi tidak ada yang disebut dengan apa energi yang habis kan gitu. Yang ada dalam geologi itu bahwa energi itu seperti batu bara, minyak itu dianggap sebagai energi yang apa namanya habis ya tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Dia memerlukan waktu lama untuk membentukkan satu layer batu bara itu memerlukan jutaan tahun kan. Nah, sedangkan umur kita itu mungkin sampai 100 tahun kan. Ada tidak apple to apple kan. Kita pingin melihat langsung, makanya teknologi kita itu mencoba merekayasa di laboratorium kan. Tetapi alam itu memang begitu. Itu makanya saya bilang tadi di awal itu kuliah saya bahwa kita harus dibingkai. Jadi antara agama dan iptek itu harus jalan sama-sama. Kalau ipteknya muncul, Anda tidak akan percaya sama Tuhan, ya kan? Karena Anda bisa menjelaskan semuanya masalah kan, terutama geologi ini, ya kan? Sedangkan di dalam agama itu ada hal-hal yang harus diterima secara dogmatis kan gitu. Ya, misalnya contohnya Tuhan satu. Tapi kalau orang yang mempergunakan 100% akal pikirnya, dia akan nanya, satunya dari mana kan begitu kan begitu. Ya, gitu anunya gitu. Bisa bisa paham apa sampai Pak, ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. ya. Ya nanti disimpan aja pertanyaan semuanya itu bagus ini sekarang sudah mulai interaktif. Jadi kita coba menghilangkan trauma bahwa kalau kita kasih kuliah online biasanya tidur semua ya, Vin ya. Betul, Ini Pak. ini bagus ini ya, interaktif ini ya. Dan dengan jalan begini saya yakin Anda akan maju. Itu ya gitu. Oke ya. Abu, ada lagi yang bertanya? Yang tadi Pak Halid mengenai pertanyaannya Muhammad ya, mengenai banded iron formation yang itu kan salah satu batuan sedimen yang terbentuk kuno ya,
karena banyak mengalami proses oksidasi, kan dia terbentuk karena Kurang keras suara lu, Evan. Kayaknya ini Erwin belum makan pagi nih, belum sarapan. jadi, oh maaf, jadi kan apa Pak, proses sedimentasi yang terjadi pada Bandat Iron Formation itu kan membentuk mineral-mineral yang kayak akan oksida besi itu Pak. Itu kan Iya, terbentuk kalau nggak salah Bandat Iron Formasi kan banyak sekali terbentuk tuh kalau yang ditemukan di alam itu kan dia terjadi pada masa Arkean kalau nggak salah sama Preterozoik lah. Sekitar 3,8 itu nanti kan diajar sama apa angkatan ini kan geologi akan dapat jenis mata kuliah endapan mineral ekonomis lah itu. Nah, itu nanti akan iya. dijelaskan di situ lebih lebih rinci tentang proses penemuan, proses endapan terbentuknya Bandat Iron Formation salah satunya. Iya, jadi itu terbentuknya apa ratusan juta tahun. Iya, tapi sekarang bisa terbentuk, cuma Betul, iya, belum itu makanya perlu waktu kan begitu. Saya bilang tadi tuh, iya, ya kan itu. Tapi kalau kita pelajari singkapan yang mengandung itu, kita pelajari, itu bisa dicontek di laboratorium, tetapi tidak seideal yang dialamkan itu. Nah, itulah yang kita apa namanya percaya bahwa dunia ini pasti ada yang ngatur kan begitu. iya, Itulah salah satu daripada catatannya Einstein pada saat dia menemukan teori relativitas, dia bahwa bumi ini serba teratur, pasti ada yang mengatur. Kan begitu anunya gitu. iya, Pak. Anunya ya. Begitu. Nah, itu juga begitu. Nah, ada batasan-batasan yang di anu itu, ya, apa namanya, yang ini, yang saya tahu sekarang ini cuma satu yang tidak bisa kita contoh di lab itu adalah waktu, Iya. ya. Kalau temperatur sama tekanan kan bisa kita contoh, ya itu Bisa kita mau modelkan ya, tekan Pak. apa segala, Iya. ya gitu. Itu Nabel mau nanya ya, silakan Ada Nabel. lagi yang mau Iya Pak, bertanya? saya izin bertanya Pak. Kan Evin tadi kalau dicatat yang nanya Evin ya, nanti ada Baik, Pak. penambahan nilainya itu. Iya, Pak. Pak saya izin nanya, kalau kalau di Bandung itu kan tepatnya di Lembang itu kan sedang belakangan ini lumayan banyak terjadi gempa ya Pak, karena ada sesar Lembang yang cukup aktif katanya. Nah, sedangkan di dekat daerah-daerah Bandung itu ada Gunung Tangkuban Perahu juga Pak, yaitu kalau setahu saya itu gunungnya cukup aktif. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan sesarnya ini dia cukup aktif dan lumayan terjadinya gempa yang cukup besar, apakah ada keterkaitannya dengan gunung api Tangkuban Perahunya Pak? Terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sesar Lembang itu terbentuk kasusnya sama dengan Danau Toba, ya. Jadi artinya begini, sebelum ada Gunung Tangkuban Perahu, ada namanya gunung ibunya, namanya Gunung Sunda, ya kan begitu. Begitupun juga Gunung Krakatau kan ibunya, terus nanti ada Rakata apa segala kan. Oh, ini. Waktu saat dia bererupsi itu mengeluarkan bahan-bahan yang sangat banyak dari dalam bumi, ya. Ya, itulah yang mengalir berupa lahar yang membentuk yang alirannya itu dia apa namanya menutup saluran Sungai Citarum, ya kan begitu. Nah, akibat ditutup Sungai Citarum itu seperti bendungan, itu airnya naik, maka kota Bandung menjadi danau, kan begitu anunya gitu. Nah, begitu barang itu dari gunung itu hancur semua, apa namanya keluar semua, berarti ada growong di bawah situ kan, di bawah tanah itu kan ada growong kan? Ya, setuju, setuju apa namanya, Nabil, Nabel. Iya Pak. Kalau tuh, nah itulah terjadi subsiden. Waktu terjadi subsiden membentuklah sesar normal. Salah satunya itu adalah sesar Lembang, terbentuklah di Lembah itu namanya kota Lembang kan begitu anehnya itu dulu ini. Nah, kalau di Danau Toba itu karena dia rendah di mana air air apa namanya bisa masuk di cekungan itu menjadi danau,
ya, Danau Toba. Tapi kalau di anu ada di ketinggian, ya, dia menjadi Kota Lembang itu. Nah, sisi sisi selatannya salah satu adalah itu Sesar Lembang. Nah, di atas Sesar Lembang itu jadi Lembang itu bagian kalau kita bicara struktur itu bagian hanging wall-nya, foot wall-nya itu salah satu di bagian foot wall dari Sesar Lembang itu adalah peneropong bintang Bosa, ya gitu. Nah, saya sudah pernah meneliti itu pergerakannya itu ya 1 mili, 2 mili lah gitu ya per tahun. Kita belum punya apa namanya sejarah sejarah apa namanya sejarah gempa di sesar Lembang yang menewaskan sekian ribu orang apa segala, ya, tidak punya kita. Tetapi kita tidak boleh takabur. Kalau Tuhan bilang kun fayakun ya jadilah, ya kan begitu kan? Tapi dari segi pandangan akademik itu begitu anunya gitu, anunya. Nah, cuma sekarang jadi rame karena sepanjang sesar Lembang itu banyak di apa dibangun hotel-hotel mewah, perumahan apa segala, sehingga teman-teman dari geodesi itu mengasumsi apabila sesar Lembang itu bergerak, maka akan terjadi kerugian sangat besar. Ya, salah satu teman saya tinggal di situ, yaitu Pak Mino, itu ahli struktur juga, tapi dia ambil itu kan begitu. Ya, begitu. Begitu anunya, anu ini. Ya, jadi kita tidak boleh takabur. Kalau ada yang benar itu, ya kita ini karena kita percaya Tuhan kan. Tuhan serba mengatur kita semuanya kan. Tetapi kalau pandangan kita dari segi akademis, ya itu begitu. Sampai hari ini pun juga itu pergerakannya cuma anu kan begitu. Ya, gitu gituannya, Pak. Memang itu saya setuju. Memang harusnya kalau kita sudah memetakan di situ ada sesar, itu harusnya Badan Pertanahan atau itu tidak boleh mengeluarkan IMB kan untuk mengurangi supaya terjadinya korban kan kalau terjadi apa namanya gempa kan begitu. Gitu, begitu, begitu kira-kira Nabel, Ya, Pak. Terjawab, Nabel? ya. Bisa? Masih ada? Kalau nggak ada saya turunin lagi ya. Oke, saya turunin. Jadi James Sutton itu proses yang terjadi di masa kini merupakan kunci untuk menjelaskan proses masa lalu, ya. The present is the key to the past. Proses perubahan akan berlangsung tetap sejalan dengan perubahan waktu, ya gitu. Ini James Sutton, ya. Nah, konsep yang lain kita masuk coba the present is the key to the past ya. Itu begitu ya. Ini modern words ya. Ya dia berubah jadi terjadi evolusi ya, begitu. Nah, dari sini kita coba menjelaskan secara tektonik ya. Nah, tektonik itu sekarang saya jelaskan mengenai teori yang populer sekarang ya. Tapi nanti dalam perjalanan sejarah boleh. Tapi kita sekarang menjelaskan suatu fenomena alam di muka bumi ini itu kita jelaskan dengan teori tektonik lempeng. Kita sudah meninggalkan teori geosinkline ya. Itu anunya itu. Jadi ah, mata kuliah yang membahas itu namanya geotektonik atau tektonik ya, adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari hubungan dan evolusi deformasi skala besar di bagian luar bumi. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena geologi dinamik itu adalah awal dari untuk bisa Anda menjelaskan ini. Makanya dibilang tadi, geodinamik itu Anda mempelajari untuk kepentingan mata kuliah berikutnya. Di situ nanti ada berhadapan dengan mata kuliah geologi struktur, geotektonik, geologi Indonesia dan lain-lain ya, begitu. Semua dijelaskan dengan apa namanya konsep tektoniknya. Jadi tektonik lempeng itu adalah teori yang dikembangkan tahun 1960-an oleh para ahli kebumian ya, yang sangat penting karena dapat menjelaskan yaitu fenomena alam seperti gempa bumi, vulkanisme, palung, ya pegunungan, lipatan, nah pegunungan lipatan dan juga pengapungan benua continental drift. Batasan umum dalam teori adalah bahwa bagian luar dari bumi bersifat rigid, ya, yang dinamakan litosfer. Nah, yang terpecah-pecah menjadi kira-kira 10 pecahan yang besar dan mungkin 20 pecahan yang kecil. Pecahan ini dinamakan sebagai lempeng, plate.
ya, yang biasanya mempunyai ketebalan rata-rata 60 sampai 100 kilometer tebalnya. Itu anunya itu konsep dasar tektonik lempengnya secara umum. Nah, nanti akan Anda jelaskan secara detail pada saat Anda mengambil mata kuliah geotektoniknya atau tektoniknya itu. Teori tektonik lempeng adalah teori gabungan kesatuan dalam geologi yang mempengaruhi kehidupan manusia karena teori ini menjelaskan di mana dan kenapa terjadinya bencana alam, gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Selain itu, teori ini juga menjelaskan pembentukan distribusi banyak sumber daya alam. Terbentuknya sumber daya alam, kenapa terbentuk di Papua emas, di Freeport? Kenapa di bagian timur Sumatera itu ada kita dapatkan cekungan-cekungan minyak yang berpotensi sangat bagus, tapi di bagian baratnya tidak ada, gitu kan begitu. Di bagian utara dari Pulau Jawa begitu juga, tapi di bagian selatannya tidak ada, kan begitu anunya gitu. Nah, itu hanya bisa dijelaskan kenapa di jalur-jalur tengah, jalur vulkanik kita ketemu banyak kan, ada Pongkor, ada apa namanya Watu Timpu, ada apa namanya eh, Sumbawa, ya, Nyumon. Itu kenapa kita lihat itu? Ya karena kita mempelajari jalur-jalur gunung api. Nah, kalau di sini kita ketemukan ada emasnya seperti di Pongkor, ya, eh, itu apa namanya, kita akan meneruskan ke arah mana jalur ini perginya. Nah, kita dapat kan. Nah, seperti Pongkor ketemu sekarang di Banyuwangi kan. Nah, gitu anunya gitu. Contohnya itu Cikotok, ya, bukan Pongkor, Cikotok temen itu. Nah, Pongkornya kita ketemu di Sumbawa kan begitu. Nah, itu begituannya, ya, intinya. Nah, jadi kita lihat ya birth of lahirnya tektonik lempeng, ya. Pertama itu ada Abraham Ortelius, ya, 1596. Ada Francis Bachung 1620, ada Theodor Christopher Lilienthal, ya, 1756, ada Alexander von Humboldt, ya, 1801 1845, Anthony Schneider itu keluar dengan universitas konsepnya. Sedangkan Taylor sama Alfred Wegener teori dengan plate tektonik diawali dengan apa namanya eh, apungan benua continental drift, ya, itu. Nah, prinsip isotasi, sedangkan Edward Dutton itu keluar dengan konsep isotasi, ya. Nah, prinsip isotasi bermula dari karya Pratt dan Airy, ya, 1855, yang kemudian diadopsi oleh eh, eh, Dutton, ya, yang diaplikasikan sebagai dasar untuk membedakan benua dan cekungan samudra di tahun 1889. Nah, prinsip isostasi menyatakan bahwa bumi berbentuk menonjol, ya, bulk, ya, ketika bahan pembentuknya ringan, sementara bumi berbentuk depresi ketika bahan pembentuknya berat. Nah, prinsip ini selanjutnya mengukuhkan pandangan fixism terhadap bumi, ya, seperti gini, ya. Jadi kalau ada daerah yang turun, ada daerah naik, begitu aja di tempatnya begitu seperti yang digambar ini, ya. Jadi dia mendukung teori teori Justin Klein, ya. Ini ekspektasi begini. Tetapi dalam teori tektonik lempeng itu karena dia berupa gaya, gaya itu akan terurai. Ada gaya terurai, ada gaya penjumlahan, ada gaya yang bisa diuraikan begitu. Jadi bisa terjadi anunya itu tergantung dari arah dengan ini, tapi ini konsepnya isostasi begitu. Nah, ada tiga model seperti gini kan. Jadi kalau umpama ada muncul di atasnya banyak, itu pasti akarnya ada seperti di gambar ini, ya. Seperti gitu. Nah, itu yang dipakai oleh Aire dan Pratt, ya. Nah, ada berapa model banyak yang kita bisa lihat itu. Nah, itu kira-kira anunya. Jadi kalau umpama kita punya gunung gunung Himalaya tinggi, itu pasti akarnya tinggi begini, ya, akarnya seperti gini nih, ya. Nah, itu contohnya dari teori apa namanya isostasi. Nah, ada yang mau tanya? Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, ada Pak. Nah, Satrak. oke. 19th century, ya, spekulatif, ya, continental aspiration, ya, itu seperti gitu. Jadi apa namanya konsepnya Anthony Schneider, ya, yang dipakai oleh
Wegener, ya, untuk menentukan adanya konsep eh, ini kita lewat aja ini Taylor ya. Nah ini juga kita lewat ini ya. Ya. Nah ada Alexander Dutoa, ada Wegener. Nah Wegener ini yang paling paling ini kalau ini nanti Anda baca aja. Wegener ini paling karena dia muncul dengan teori continental drift. Nah mi- minggu depan kita bayar ini bahas mengenai teori pengapungan benua continental drift ya dari Alfred Wegener ya. Nah ini anunya ya. Nah ini orangnya continental drift apungan benua. Jadi dia menganggap bahwa benua itu terapung ya. Apung benua apung itu jadi karena dia terapung dia bisa bergerak bebas. Itu yang disebut dengan mobilisme kan begitu. Nah, tapi teorinya itu nanti kandas, teorinya dia itu kandas ya, tetapi diperbaharui sama anak buah anak muridnya. Nah, lahiran namanya teori tektonik lempeng. Ya, begitu. Jadi dia kandasnya itu begini, karena metodologinya dia itu hanya menemukan bahwa dia cuma lihat belum ada data-data bawah permukaan, cuma menemukan adanya kontinen. Kontinen itu dia lihat bergerak, Australia bergerak itu, dia lihat kontinennya, dia seolah-olah yang berat kontinennya. Tapi dia lupa. Seperti kalau umpama Anda pakai pawai ondel-ondel ya, itu di bawahnya itu ditutup ada mobil kan? Nah, ondel-ondelnya di atas kan. Nah, mobilnya yang bergerak kan begitu. Tapi otomatis kalau mobilnya bergerak, ondel-ondelnya ikut bergerak kan begitu. Nah, itu yang nanti diperbaharui oleh anak muridnya menjadi teori tektonik lempeng. Jadi yang bergerak adalah lempengnya. Nah, di atas lempeng itu ada kerak kontinen, ada kerak samudra. Kerak kontinen itu yang bisa membentuk daratan kan begitu. Nah, gitu. Ya, intinya. Nah, ini ini dia, yaitu seperti dia beranggapan bahwa dulu sekitar 200 dari awalnya sekitar 600-an ya, sampai 200 kita ambil dari 200. Dulu 200 juta tahun lalu di zaman Perem ya, Permukaan itu dulu semua kontinen bersatu ya, daratan itu bersatu semua yang kita kenal sebagai Pangea. Nah, lautnya namanya Tetis seperti gitu ya. Nah, sudah itu dia berevolusi ya, bergerak. Nah, itu yang dilihat sama sama Wegener ya, kontinennya seolah yang dilihat itu kontinen karena dia darat kan di permukaan kan. Padahal sebenarnya kontinen itu dia sandar di atas lempengnya, bagian dari lempengnya itu. Nah, sandar situ dari yang bergerak lempengnya. Seperti saya misalkan kalau kita pawai hiasan itu di atasnya itu ada misalnya pohon-pohon kelapa, di bawahnya mobil. Jadi kalau mobilnya bergerak, pohon kelapanya juga ikut bergerak, kan begitu. Ya, begitu anunya gitu. Nah, itu nanti minggu depan saya jelasin ini. Ya, seperti gini aja. Ini Anda lihat ini kan. Nah, itu ada Pangea berubah kira-kira 200 juta tahun mulai begitu. Nah, awalnya terpecah dua dulu itu. Ada di bagian selatan dan ada di bagian utara. Di bagian selatan namanya Gondwana, di bagian utara namanya Laurasia. Nah, nanti berkumpul. Nah, nanti kita jelaskan secara detail di Tenung Lempeng ya. Begitu anunya. Nanti ada bukti-buktinya dari bukti litologinya bahwa ada kesamaan di Amerika Selatan dengan di Afrika bagian selatan dan di India itu ada kesamaan batuan, ada kesamaan fosil dan lain-lain di Australia ini karena dia adalah bagian dari Gondwana ya kan begitu. Nah, itu ini anunya teorinya ya kan gitu-gitu. Nah, itu kira-kira anunya apa namanya? Intinya eh, Mas itu. Ada pertanyaan nggak teori anu ini? Teori continental drift secara umum. Ini belum belum saya detailkan. Ini baru eh, introduksinya aja dulu. Ada? Ada yang bertanya? Halo, halo, halo. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Pak, saya ingin bertanya mengenai teori continental drift, di mana yang awalnya menyebutkan bahwa semua benua telah awalnya menyatu kemudian berpisah-pisah, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa continental drift ini sudah terjadi saat semua
lempeng itu sudah terbentuk Pak, sudah membeku Pak. Dari awalnya berasal dari mantel bumi, kemudian sudah membeku menjadi bagian dari litosfer Pak. Apakah begitu Pak? Bukan sudah membuku, memang anunya apa? Kalau membuku itu istilahnya kan dari mahmaya. Tetapi kalau lempeng itu kan ada batuan bukunya, ada batuan sedimennya, ada batuan metamorfnya kan begitu. Jadi istilahnya, jadi dari pada saat nanti saya jelaskan mengenai struktur dalaman bumi, bumi itu terdiri daripada bumi itu terdiri pada tiga bagian, yaitu kerak bagian luar. Nah, keraknya sendiri terbagi dua bagian. Ada kerak samudra, ada kerak kontinen. Di bawahnya itu ada namanya mantel atau selubung. Nah, mantelnya juga ada dua, mantel atas, mantel bawah. Di paling bawah, paling dalam itu namanya inti. Intinya juga ada dua, inti luar dan inti dalam. Nah, di dalam lapisan-lapisan itu ada lapisan yang sifatnya plastis. Kalau kita nggak mau dibilang cair kan. Nah, lapisan plastis itu bisa dideteksi dengan mempergunakan gelombang seismik. Gelombang seismik itu kan gelombang P-nya itu kan dia kalau menembus daerah yang cair itu dia akan berubah kecepatan, tapi gelombang S-nya nggak bisa, ya. Nah, dengan mempelajari sifat gelombang itu makanya kita bisa membentuk struktur dalaman bumi. Nah, ternyata di bagian atas itu ada namanya litosfer. Litosfer itu padat, rigid ya, terdiri daripada batuan, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan apa namanya beku kan begitu ada. Di bawahnya ada namanya eh, astenosfer. Nah, ternyata dari sifat gelombang itu astenosfernya itu adalah plastis atau cair, sumber dari magma. Jadi kalau ada padat dan ada cair di bawahnya, berarti yang padatnya itu adalah ngapung kan? Ya, bisa. Nenek bisa paham. Ngapung dia kan? Kalau Anda ada cairan seperti kapal lah. Kapal kalau dia di laut itu kan dia ngapung kan itu karena di bawahnya cair kan? Air. Bisa paham. Nah, kalau dia ngapung berarti dia bisa bebas bergerakan kemana-mana aja kan, segala arah kan. Nah, satu saat juga dia bisa pecah. Nah, pecahan-pecahan dari litosfer itu yang kita sebut sebagai lempeng. Ya. Nah, di atas lempeng itu terbagi kan ada keraknya, ada kerak samudra, ada kerak kontinen kan begitu. Baru di bawahnya ada bodinya kan itu lempeng bergerak. Nah, bergeraknya lempeng itu bisa saling menjauh, bisa saling mendekat, bisa saling berpapasan. Nah, nanti itu apa kuliah berikutnya nanti Anda dapat itu. Bisa paham, Bos? Baik, dapat dipahami Pak. Ya, Tanya Pak. bagusnya. Saya mau Ada bertanya juga lagi? Pak Halid Ya, Sadrak Pak. Silakan. silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Sadra Kanton Sampai di 499 izin bertanya. Di sini pertanyaan saya simpel Pak. Kira-kira kapan sih lempeng tektonik itu ada atau dimulai dan bagaimana proses subduksi mulai beroperasi sehingga eh, dari lempeng-lempeng ini mulai saling menjauh satu sama lain. Kira-kira begitu. Terima kasih. Soalnya saya penasaran. Oke, jadi kalau Anda lihat gambar ini, ya gambar ini ya, ini itu diilustrasikan itu seolah-olah tak 2.225 juta tahun lalu itu semua kontinen-kontinen bersatu menjadi Pangea, ya. Tetapi kalau kita apa namanya menarik ke belakang lagi, ya kejadian yang begini itu di pinggiran bola itu pernah bersatu kira-kira 600 juta tahun lalu ya sudah bersatu. Nah itulah bergerak jadi mulai berpisahnya daripada kontinen ini itu sudah mulai terjadi proses subduksi, proses divergen, proses dry slip kan begitu anunya gitu. Nah, itu anunya gitu. Nah, proses ini kita tidak lihat sih di apa jutaan tahun lalu atau 250 jutaan, tapi kita lihat sekarang. Sekarang ini ada kan? Ada di selatan Jawa ada proses subduksi. Ya, di Afrika terjadi proses divergen. Ya, atau di Laut Merah terjadi proses divergen kan? Terus di apa namanya
di Samudra Indonesia itu terjadi strike slip kan begitu. Nah itu anunya kan begitu anunya. Nah itu kita lihat sekarang prosesnya itu. Tapi dulunya kita nggak lihat, cuma lihat hasilnya. Itu yang disebut dengan itu the present the past kan begitu. Ya. Nah sekarang Anda lihat sini. Kalau Anda mau mulai dari berpegang pada gambar ini, berarti kamu mulai bahwa sejak setelah 225 jatuh itu akan terjadi proses subduction, proses divergen, proses track slip. Ya, jadi coba coba bisa lihat siapa namanya itu. Bisa Sadrak, Pak, Pak. bisa. Vin, siapa namanya? Sadrak, Yang Pak. nanya tadi siapa namanya? Sadra ya? Namanya Sadra bisa Sadrak, lihat ya. gambarnya nggak Sadra? Bisa Pak, bisa. Nih lihat Permian kan itu Permian kan itu semua kontinen bersatu namanya Pangea. Lautnya itu jadi samudranya, keras samudranya itu namanya Tetis. Ya itu. Ini kontinen ya, ini kontinen ini. Nah, waktu saat dia berubah menjadi 220 itu kan kontinennya harus ada divergen kan? Harus ada rifting kan begitu? Nah, sebegitu kan? Nah, itu kan begitu. Berarti ada bagian yang rifting, tapi harus ada bagian yang masuk ke dalam. Karena kalau dia cuma rifting aja, dunia ini makin membesar kan begitu. Ya kan? Jadi harus ada. Jadi ada pembentukan kerak baru, tapi ada kerak lama yang hancur kan begitu. Supaya jari-jari bumi tetap kan begitu. Ya. Nah, harus berjalan sama itu. Kalau salah satunya tidak sama, bumi itu bisa membesar atau mengecil. Itu ya. Gitu anunya gitu. Nah, lihat di 135 juta tahun lalu itu kan sudah berpisah kan? Itu India sudah berpisah, Australia sudah mau moving ke utara kan begitu. Apalagi Anda lihat sekarang present day kan Kretaceous 65 juta tahun itu kan itu. Nah, di antara seperti di antara Amerika Selatan dengan Afrika itu kan terbentuk Laut Atlantik kan? Samudra Atlantik ya. Ya. Iya kan? Nah, itu di situ ada pembukaan namanya divergen. Ya, Mid Oceanic Ridge Atlantik kan kita sebut sebagai MAR nanti. Mid Atlantic Ridge ya gitu. Nah, situ keluar magma kan membentuk kerak baru. Nah, kalau seandainya tidak ada kerak yang masuk, berarti buminya makin besar, kan begitu? Setuju? Setuju Sandra? Nah, harus ada kerak mamut supaya jadinya ini. Tapi kalau kerak masuknya banyak dibandingkan mekar, itu buminya makin kecil. Ya, begitu. Gitu. Bisa bisa paham, Sandra? Bisa Pak. Ya. Mungkin saya Satu tambahkan, lagi. Pak Halid, bisa. Ya, Mungkin saya bisa tambahkan, Pak Halid, ya dari silakan. pertanyaannya Sadrak, Pak. Ya, mungkin dari pertanyaan Sadrak tadi mengenai kapan teori tektonik lempeng itu bergerak, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini sesuai dengan penjelasan Pak Ali tadi ya, mengenai struktur permukaan bumi kan dari atas kerak litosfer itu kan dia keras ya. Sedangkan astenosfer di bagian bawah sifatnya itu kan dia plastis. Nah, nanti mendekati inti itu kan juga padat. Jadi kalau sebelum dia bergerak, dulu ketika semua di lapisan permukaan sekarang belum terisi laut, jadi dia kan berisi kerak lempeng itu. Keren keras tuh. Bagaimana dia mau bergerak kan menurut pertanyaan Sadrak tadi kan? Iya. Pak, ya. Oke. Jadi sebelum dia bergerak, coba Anda perhatikan eh, kita bicara soal astronomi bagaimana satelit kita bulan itu punya komposisi kimia yang hampir sama dengan litosfer bumi. Jadi diperkirakan kerak tektonik ketika dia mau bergerak bagian harus ada sedikit yang memberikan spasi supaya kerak bumi yang lapisan padat di bagian permukaan itu harus bergerak. Caranya dengan ketika ditemukan para ahli bahwa bulan itu punya susunan komposisi hampir sama dengan litosfer bumi. Jadi mereka menganggap secuil dari bagian ketika berotasi dulu kan ada teori nebula, tabrakan Big Bang dan segala macam. Nah, sebagian kecil dari kerak bumi bagian luar yang berupa padat itu diambil oleh bulan. Nah, karena
diambil oleh bulan, sehingga yang merupakan satelit bumi dia mengalami proses yang agak sedikit tidak rapat tadi. Artinya dari secuil dari, ya istilahnya kalau Anda lihat logo Apple lah, nah itu apel yang dimakan sedikit, nah secuil itu diambil oleh bulan, sehingga ada mulai terjadi proses yang dinamakan tektonik lempeng itu mulai berjalan. Itu ya, Sadrak ya, tambahan informasinya dari pertanyaan Sadrak tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Halid mengenai posisi dari masing-masing struktur permukaan dari luar permukaan sampai di dalam. Itu ya Sadrak ya. Kapan itu sudah dimulai, itu sesuai dengan umur pembentukan satelit bumi, yaitu bulan. Itu ya Sadrak ya. Ya baik Pak. Itu Revilino mau nanya lagi, Ya, Ervin. silakan. Iya Pak, silakan Revilio. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Revilino Rumte dengan NIM 2024-9906. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin di masa depan benua-benua akan menyatu lagi menjadi superkontinen baru? Dan apakah kita sebagai geologis dapat memprediksikan hal tersebut? Terima kasih Pak. Bisa, Revilino. Contohnya India ini, coba lihat. India itu kan sekarang sudah bergabung dengan Eroasi ya kan? India itu coba lihat di gambar pertama itu ya, Perem itu kan India itu kan ada di selatan kan, Gondwana ya, Ya, Australia juga kan itu. Nah sekarang India sudah mengalami collision membentuk Himalaya kan, dia tabrakan dengan Eurasia. Lihat di gambar lihat di gambar present day ya, baik Pak. Iya Pak. present day itu kan Indianya kan itu kan. Nah itu kan Australia juga kan bergerak ke Indonesia kan, mendekati di apa timur itu kan Australia sudah berbenturan dengan Pulau Timor, sehingga kita kalau tidak ada geologi itu Pulau Timurnya itu bagian dari Australia, karena Australia mengusulkan batas kontinen, batas negara itu adalah batas kontinen. Untung kita punya ahli geologi yang apa namanya teliti bilang enggak. Kalau kita menyetujui perjanjian kita antara Australia dan Indonesia itu batas negara adalah batas kontinen, itu timur masuk bagian Australia karena timurnya itu ada di kontinen ini gitu, ya. Gitu. Termasuk Masela kan, Masela itu kan kontinen Australia kan yang mengandung itu. Karena minyak itu kita belum pernah mendapatkan secara besar-besaran di Oceanic Crust, harusnya di kontinen Crust. Makanya itu di selatan Selaru itu ada, makanya sampai ke sana ke Aru apa segala kan itu ada terjadi namanya collision kan, collision. Nanti kita bahas itu, nanti ada collision sampai ke Ambon kan, ya itu. Jadi minyak yang ada di Sulawesi, yang ada di Irian itu asalnya dari Australia kan, itu nanti nanti anunya itu begitu Mas. Jadi kalau kalau soal bisa pasti bisa, karena ini salah satunya kan bagian dari Gondwana yaitu India itu sudah merapat, sudah bergabung dengan Laurasia kan, menghasilkan pegunungan Himalaya. Bisa siapa namanya ini yang nanya tadi? Revino, bisa lihat Revilino di Pak. gambar presende itu kan? Bisa Pak. Baik Pak. Lihat itu kan itu. Nanti saya bahas nanti juga itu tentang collision situ ya. Oke. Ada Jadi lagi? pastinya Pak Halid mungkin suatu saat kita juga akan bergabung jadi satu Pangea lagi. Iya. Iya. Bergabung lagi, apakah nanti nama kita panggil apa segala kan? Nah, cuma itu kan membutuhkan waktu jutaan tahun. Umur kita kan cuma 100 kan? Itulah saya bilang tadi, Tuhan Maha Adil bahwa umur kita itu tidak boleh lebih dari 1 juta tahun kan itu. Kalau kalau Nabi Adam itu umurnya kan bisa sampai 1000 tahun apa segala kan? Kita cukuplah maksimal 100 tahun kan begitu kan? Gitu. Begitu anunya. Tetapi ini akan berulang kan? Selama kita semuanya beramal kan, tidak kiamat ya dunia. Tuhannya marah kalau buat dosa semua kan. Gitu. Bisa. Gitu ya, Itu makanya saya bilang tadi, di dalam mempelajari ini itu harus Anda kuat agamanya. Jangan tinggalkan agama ya, apapun agama selalu apa namanya mengajarkan kita kebaikan kan? Gitu. Tidak ada agama mengajarkan keburukan kan, semua kebaikan kan? Nah, coba kamu ini dibahas ini
bagian agama yang kita anut itu mengenai kejadian alam ini. Ini enak benar ini supaya kita bisa memahami ini kan gitu. Soalnya kalau kita juga nggak dikontrol sama agama, kita jadi ateis. Nanti Ervin ditanya, "Ah, ini semuanya bisa diterangkan gitu. Bingung anunya kan pendeta atau anunya ustadznya kan bingung. Nanti itu kan, oh enggak itu begini Pak, gini gini kan begitu. Nah gitu kan. Nah, Ya. Salah satu teori yang tadi sudah diterangkan di awal mengenai kata tropisme itu kan didukung juga oleh kaum gereja di tahun itu. Tentang pembentukan segala sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Kayak itu kan didukung juga oleh kaum gereja. Tapi dipatahkan oleh teori uh, tentang uniform tadi Pak. Bahwa segala sesuatu oke. terbentuk karena ada prosesnya. Gimana Revino? Bisa bisa paham, Bos? Bisa Bisa Pak. Nah, paham? Terima ini kasih Pak. kelas bagus sekali nih, kelas ini Betul Pak. aktifnya. Jadi Iya, kita bisa bilang bahwa walaupun kita lakukan dengan daring, ternyata mereka aktifnya gitu tuh. Ini teruskan semua ini angkatan ini anu supaya bisa lebih maju ya. Oke, sayang kamu udah kuliah itu apa kalau soal pintar kan Anda lebih pintar. Dulu saya waktu masih kecil masih makan bulgur, Anda kan sudah makan steak apa segala gizinya lebih tinggi kan? Cuma duluan saya yang pelajari ini. Jadi bagaimana caranya dosen itu mentransformasi ilmunya kan begitu. Anda nanti kemudian itu akan dapat teori-teori baru kan gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat evidennya earthquake ya, gempa bumi ya. Energi prosesnya itu gravitasi energi ya. Rilis itu heat energi itu macam-macam lah itunya. Nah, ini ada ini coba itu kan ada Himalaya apa segala kan Southeast Indian Ridge itu. Nah, kita mau pelajari semua itu nanti ya mengenai regional gravity study kan. Nah, ini bumi, ini ada rumus-rumusnya ini nih kan. Kita bisa nanti bahas nanti tuh rumus gravitasinya gimana apa segala kan begitu. Gaya tarik yang tadi dijelaskan sama siapa namanya itu Ervin. Nah, itu ada bulannya kan itu. Mes ada iya. pasang surut terjadi apa segala ya. Nah, sehingga itu kita lihat itu ya. eh, Begini anunya kan jadi bagaimana itu mantel ada outer core. Nah, ada inner core kan gitu. Jadi average density-nya itu gimana? Ini eh, ini sebagai tambahan aja untuk ininya kan. Nah, ini ada continental lithosphere, ini ini apa cekungan ya. Nanti dibagi-bagi desakan dibagi-bagi secara tektonik. Kalau tektonik membagi cekungan itu cuma dua, ada yang namanya cuma tiga, ada continental shelf, ada continental slope, ada continental rise ya. Nah, tapi kalau paleontologi nanti ada neritik, litoral, abisal, batial kan begitu. Nah, itu nanti akan kita selaraskan antara pandangan orang tektonik sama pandangan orang sedimentologi ya. Itu anunya gitu. Ya, konduktivitas atom ya, vibrasi itu ini nanti kita bahas ini bagaimana kecepatannya. Jadi ini ada kedalaman, ada temperaturnya ya. Bagaimana di inner ternyata outer core itu adalah cair ya, inner core itu adalah padat. Itu dari gelombang-gelombang yang kita lihat ya gitu. Nah, ini ada mengenai magnetisme ya, paleomagnetisme. Jadi setiap batuan yang terbentuk itu dia merekam kutub ya. Nah, kita bisa mempelajari kutub itu, kutubnya dulu terbentuknya di lintang berapa ini sehingga kita bisa mengetahui oh ini daerah ini sudah bergerak ke arah sini kan begitu. Nah, itu anunya. Nah, ini kutubnya ya, untuk magnetismenya gitu. Itu nanti kita bahas. Ini contoh bisa kutub itu bisa berubah ya. Misalnya 1,2 juta tahun lalu dia normal arahnya begitu. Nah, kalau dia terbalik kita sebut sebagai reverse ya. Kira-kira 0,8 juta tahun lalu itu dia berubah balik. Nah, 0,4 juta tahun berubah lagi. Nah, itu yang nanti akan kita sebut dengan pita recording magnetism seperti yang ini kan. Kita tahu mana yang normal polarity, mana yang reverse polarity. Nah, kita bisa tahu ya, contohnya ini kan ada di MAR ya, Mid Atlantic Ridge ya. Bagaimana kita bisa membuat pola-polanya itu, yang mana normal, yang mana reverse ya. Baik pun juga yang di Pasifik ya. Itu.
Nah itu, nah ini dia polarnya itu kan itu ada yang normal dan itu geomagnetiknya itu. Ini jalur gunung api ya, jalur gunung api ini eh, tektonik lempengnya ini. Nah nanti kita lihat tuh ada tektonik lempeng yang menunjam, ada yang naik abduction, ada yang divergen. Ya, secara umum ada divergen, ada konvergen, ada star slip. Nah, di konvergennya itu bisa menunjang, bisa naik, bisa collision. Ada tiga macam kalau di konvergen ya. Bisa dia menunjang, bisa terjadi collision, bisa terjadi abduction ya. Nanti kita bahas itu. Ini contoh kalau ada salah satu lempeng masuk ke sini, pada kedalaman tertentu dia akan mencair menghasilkan gunung api. Nah, itu begini contohnya kan. Nah, hasil gunung apinya ini bisa piroklastik, bisa lava, ya. Jadi magma yang keluar di permukaan bumi itu berubah namanya lava atau piroklastik ya. Nah, ini kira-kira diperlihatkan lavanya yang dilempar ke atas, makanya kita lihat seperti air mancur, jadi makanya disebut sebagai lava fountain ya. Ini yang lava yang mengalir ini kan adalah lava bersama-sama lahar ya. Nah, ini nanti kita bahas ini itunya. Ini cuma gerakan aja itu ya. Ini lavanya. Nah, ini lava yang sudah mengering membentuk tali kita sebut sebagai ropi lava. Ya, ini vulkanologi dia harus mendapatkan lebih dekat dari ini, tapi keselamatan nomor satu. Jadi dia mencoba nanti mengambil sampelnya itu yang lava itu ya, original kan untuk mengetahui komposisinya. Tapi dia saat dia harus lari gitu kan begitu. Jangan sampai bunuh diri kan begitu. Ya, nah gitu. Ini piroklastiknya nanti yang kita bahas secara garis besar ya, piroklastik awan panas itu. Nah, ini salah satu Pompei ya, kota yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius ya. Jadi hancur semua, cuma yang selamat di sini itu adalah tahanan di bawah tanah itu. Ada orang negro ya, 2 atau 3 orang ya. Nah, ini gempa bumi. Nah, ini gempa, nanti kita bahas gempanya untuk mengetahui pusatnya di mana apa segala. Nah, itu eh, konvergen terjadi gempa bumi itu, lihat tsunami bisa terjadi. Kita bahas semuanya. Nah, ini hotspot dalam bumi ya. Tuh, itu kira-kira anunya garis besarnya yang bakalan kita nanti bahas dalam minggu-minggu berikutnya. Oke, silakan bertanya. Vin, suruh bertanya, Vin. Oke, masih ada nggak? Iya, Pak. Masih, Pak. Nggak, maksudnya Masih, Pak. masih ada yang bertanya. Silakan Nah, para peserta. tadi itu gambar-gambaran yang saya cuma liatin Anda supaya nanti Anda sudah familiar kalau kita sudah masuk ke bab-bab itunya ya, Baik. bab tektonik Iya. lempengnya apa segala gitu tuh. Tapi tadi Sebagai udah bagus itu pendahuluan ya. ya, Pak. Sebagai pendahuluan ini. Ya. Nah, nanti masing-masing itu di apa didetailkan masing-masing continental drift, tektonik lempeng, gempa bumi, vulkanologi dan lain-lain ya, gitu. Karena Pak di geologi, di jurusan teknik geologi sendiri, geodinamika pun diajar juga untuk mahasiswa geofisika, Pak. Oh, gitu tuh. Ya lu ajar aja Vin sana. Kami itu nanti Iya, bahannya Pak. pakai ini aja, gitu. Baik, Pak. Silakan. Ini ada yang mau bertanya, Pak Halid. Silakan Roland. Roland, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Pak, di sini saya ingin bertanya mengenai eh, peta regional Pulau Ambon Pak, di mana di Pulau Ambon ini berdasarkan peta yang saya lihat bahwa di tengahnya di formasi TJK itu merupakan formasi batuan batu pasir, batu gamping Pak, dan di sekitarnya itu ditutupi oleh formasi TMKV Pak, yaitu batuan gunung api Pak. Nah saya ingin bertanya Pak, kenapa sih sampai formasi batuan yang saya sebutkan tadi seperti batu gamping, batu pasir itu bisa ditutupi oleh formasi batuan vulkanik Pak? Itu peristiwa apa yang kira-kira terjadi di situ Pak? Sekarang kita cari present lah, present day sekarang ya. Anda kenal Gunung Krakatau nggak?
Iya Pak. Karena saya pernah pernah baca-baca nggak Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda? Roland, silakan dijawab. Roland, Belum Pak, Roland, belum. pernah pernah baca-baca di antara Sumatera dengan Jawa itu ada Selat Sunda. Nah, di tengah-tengah Selat Sunda itu ada Gunung Krakatau. Ya, bisa. Jadi Iya Pak. ada gunung api yang tadinya submarine vulkano, terus nanti akibat dia dia erupsi terus sehingga muncul ke permukaan, namanya Krakatau kan begitu. Meledak, besarnya bukan main kan. Nah sekarang waktu saat gunung api itu belum erupsi, apa yang terjadi di laut itu kan? Ada gamping, ada pasir, apa segala kan? Iya, Iya Pak. diendapkan kan ada batu gampingnya, ada pasirnya kan begitu. Bisa bisa Roland, bisa Iya diikuti. Pak. Nah, sekarang kalau seandainya Gunung Krakatau itu erupsi, dia mengeluarkan kan debu-debu vulkanik kan, gunung api kan, dia bisa menutupi kan semua itu kan. Iya, dia bisa menutup kan gitu kan. Nah, Bisa mungkin Pak. Ambon begitu kan, Ambon kan ada gunung apinya, ya. Cuma Ambon itu ada spesifik yang langka, yang baru ada di Ambon, yaitu gunung api yang kita ketemukan sana, itu tipenya Ambonite ya, makanya disebut Ambonite ya. Nah, itu ciri khasnya itu. Nah, gunung apinya itu yang sekarang sedang dipelajari banyak orang, ya apakah dia menembus kerak kontinen atau dia menembus kerak oseanik. Nah, awalnya kan dari mana? Dari Seram itu kan awalnya kan dari Australia kan. Dia dia apa namanya? Dia migrasi ke utara dulu baru digeser ke barat kan begitu. Nah, dia berhadapan dengan eh, Banda. Di Banda Neira kan ada juga gunung api ya, Ervinnya. Betul, Pak. Iya kan? Kalau dia Iya. meletus kan gamping-gamping yang ada sekitarnya itu kan tutup sama gunung apinya. Ya kan? Gitu. Bisa, bisa, bisa apa Revino? Siapa yang tanya Roland? Bisa Roland? Roland Iya bisa? Pak. Paham? Nanti nanti ada satu waktu nanti kita coba kalau itu diizinkan kita ekskursi dulu dulu kita sebelum Anda ke Karangsambung kan di sana. Tapi kan di sana kan variasi batunya cuma itu dan tuannya kalau ke Karangsambung agak banyak yang baru kamu bisa berinteraksi dengan mahasiswa mahasiswa lain bisa komunikasi kan bisa ini gitu. Pak, Baik, Pak. apakah saya boleh izin menambahkan Pak? Silakan. Saya pikir bahwa pembentukan kenapa bisa ada formasi batu gamping di tengah-tengah batuan vulkanik itu saya pikir karena penyusutan air laut Pak. Karena jenis batuan yang berada di sekitarnya itu berupa batuan seperti batuan basaltis, begitu Pak. Oh iya, nggak masalah. Yang pertama kali dulu begini. Yang pertama kali kita mendeklar dulu apakah batu gampingnya lebih tua daripada batuan vulkaniknya atau kebaliknya batuan vulkaniknya lebih tua dari batuan itunya kan? Nah, kalau batuan vulkaniknya lebih tua, bisa aja di atas vulkanik itu tumbuh gamping. Tapi posisinya gamping di atas kan begitu. Bisa terbalik kalau terjadi struktur kan begitu. Nah, kalau seandainya gampingnya itu lebih tua dari vulkaniknya, ya pasti ada setelah gamping terbentuk ada erupsi kan begitu. Ya kan itu. Apakah erupsinya itu setelah jadi darat bisa terjadi kan? Di mana terumbunya mati kan, gampingnya mati kan begitu. Nah, itu yang Anda sebut sebagai apa penyusun air laut. Kalau gamping hidupnya di 60 meter di bawah laut, itu dia stabil di situ. Tapi kalau airnya dikurangin sampai 20 meter, itu kan terumbunya mati kan? Udah bukan daerahnya dia kan terumbunya mati. Itu yang namanya sea level change kan. Jadi susut laut kan. Jadi ini. Nah, bisa terjadi itu baru ada ini. Tapi bisa juga kan dalam air kan terjadi letusan, terus batuan-batuan vulkanik menutupi batu gamping bisa kan terjadi masih dalam air gitu. Tidak perlu tersingkap kan gitu. Bisa Roland, Bisa Pak. Bisa, Roland? bisa kan gitu. Iya, Pak. Banyak kan banyak. Mungkin saya Kalau yang
Satu Yang hal. di Bahama itu kan ada atol ya, ada batu gamping yang mengelilingi eh, apa terumbu karangnya mengelilingi itu kan batuan beku kalau nggak salah ya. Oke, ada lagi? Ya, mungkin seperti yang tadi saya tambahkan sedikit, Pak Halid ya. Silakan, silakan, Evin. Ya, jadi mengenai pertanyaan Roland tadi, ya, geologi ini kan bekerja itu berdasarkan ruang dan waktu. Jadi di mana tempat terekspos seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Halid. Jadi bagaimana Roland bertanya, bagaimana batu gamping bisa hadir di situ? Geologi bicara soal ruang dan waktu. Waktunya yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Halid. Jadi bagaimana dipertanyakan batu gamping yang ada di sekitar di Pulau Ambon misalnya itu dia hadir, dia umurnya muda atau umurnya tua. Nah, itu bisa dikenali di tracing dengan menggunakan analisis fosil atau radioisotop ya. Oh, batu gampingnya, kalau batu gamping kan berarti ruang, skala ruang, berarti dia tumbuh tuh dihasilkan tuh di mana, dia lahir tuh di mana. Oh, berarti seperti penjelasan Pak Ali tadi, dia hidup dan hadir itu di lingkungan underwater. Jadi muncul pertanyaan, gunung api di Ambon ada ya? Nah, dilihat dari jenis batuannya. Nah, batuannya yang tadi sudah dibilang sama Pak Halid, apakah batuan yang dihasilkan itu salah satunya kalau diperhatikan di Latu Halat, ya ada lava bantal. Oh, berarti gunung api terbentuk di bawah permukaan air ya. Di sebelahnya kan ada batu gamping. Oh, berarti batu gamping ini sudah hadir. Berarti menjelaskan bahwa bisa bisa menandakan juga gunung apinya sudah tidak aktif lagi karena sudah ada pertumbuhan batu gamping di situ. Jadi itu juga bisa mengindikasikan bahwa gunung apinya sudah mati. Gitu ya. Atau gunung api di seputar Pulau Ambon itu banyak terbentuk di dalam lingkungan underwater. Nah, sekarang kok tiba-tiba ada di permukaan. Itu salah satu prosesnya terjadi proses geodinamika. Jadi ada thrust fault, ya kan, pengangkatan. Sampai saat ini proses itu masih tetap jalan. Ya, yang disampaikan oleh Pak Hari tadi. Bisa paham ya Roland ya? Baik, terima kasih Pak, bisa dapat dipahami Pak. Oke, ada lagi? Pak Halid, saya kira Ya, kelas ini menarik sekali karena banyak sekali yang mau bertanya dan tadi iya memang akan kita ke bisa berikutnya akan menarik lagi karena kita bahas lebih aktual, mereka lebih tertarik ya gitu. Oke, ini jadi kalau nggak ada lagi sudah habis waktunya ya. ya banyak yang bertanya Tapi jadi nggak apa-apa kalau masih ada yang mau nanya silakan aja. ada yang mau bertanya atau ada kuliah setelah ini masih ada kuliah? Ada. Oh, ada Pak. Ya udah ada. Mungkin kita Ya udah kita batasi. tutup aja ya. Oke, kita tutup. Ya saya ucapkan Kalau ya. ada pertanyaan Jadi mungkin saya baca disampaikan di kelas depan, di kelas minggu depan. ya. Ya, kita baca ya, subhanallah. Mau bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Jadi surat ini saya baca untuk mengatakan bahwa kalau saya memberi kuliah nanti ada salah-salah ucap itu mohon dimaafkan ya. Itunya mungkin salah ucap sehingga Anda tersinggung cara kita menjawab apa segala. Tidak ada niat kami sama dosen-dosen Miki, Ervin dan lainnya untuk merendahkan Anda, tapi itulah karena kita supaya lebih eling untuk percaya sama Tuhan ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto-foto Ervin ini waktu Karang Sambung Pak, kemarin. Itu. permisi Pak. Pak mungkin kita Saya bisa ambil untuk dokumentasi sebagai jurnal kehadiran Pak. Bisa aja. Dokumentasi Jadi itu untuk Pak. teman-teman bisa diminta on cam dulu. Oke, bisa aja. Tapi ini lihat ini foto-foto Karang Sambungnya Elvin itu ya. Ini di depan saya jadi malu kampus ya. Pak. Ini kita lagi apa Wah, mahasiswa ganteng-ganteng ya Pak. Pati 2026. Ini dengan dosen-dosen ITB. Cuma Elvin buru-buru pulang, nggak tahu. Saya sudah tahan, nggak boleh pulang lagi Elvin. Ah, aduh, tuh. Ini gabung sama mahasiswa geologi ITB. Ya, ini juga di Lava Bantal ini yang terkenal itu. Elvin juga sudah pernah ke sini.
Ini di Pantai Selatan itu ya. Nah, itu ini ini anu ya yang dibimbing sama Pak Nuki ya sekarang ini. Apa namanya? Selfie siapa? Selfie ya. Iya, Pak. Nah, Betul. ini uh, dosen-dosennya ya. Nah, ini sama Silvi. Elvin lagi analisa struktur ini. Ini lava bantal ini nih, ya. Jadi saya ditemani sama Elvin ya. Tuh, oke. Sekian, terima kasih. Jadi kita mau foto ya. Jadi saya tutup dulu ini ya. Mau Ya foto, Pak. foto di mana? Yang mau didokumentasi, Nabel? Untuk teman-teman yang on cam saja Pak. Yang mana? Yang absennya itu yang sama-sama semua muncul di itu atau ada slide yang Anda butuh sini? Ya, di Tidak Pak, stop untuk share, stop share dulu, buka Pak. saja. Udah, kali ini saya tutup ya. Ya Jadi Pak. kita nanti, nah ini kan, Ya Pak. tunggu dulu. Ini kah yang Anda bilang? Ya Pak. Ya, Iya, Pak. betul, Seperti Pak. ini, Betul. Pak. Tunggu dulu. Silakan, Saya Abel. perlu pakai kacamata nggak Baik nih? Pak. Saya perlu pakai kacamata nggak? Buka dulu Oh, kacamatanya. perlu, Pak. Mana orang Perlu, itu? Pak. Nanti sebelum buka, nanti Anda kenalan sama saya ya. Satu-satu ya. Foto dulu lah. Ya Pak. Iya, silakan. Sudah? Sudah Pak. Nah, oke. Kan saya tanya dulu ini. Ini, coba kenalin sama saya ini nih. Dari Sophia mana Sophia? Coba Sophia. Dari mana? Anda dari mana? Coba. Anda dari SMA-nya di mana? Perkenalkan Pak, nama saya Sofia Ramana Zulkarnain dengan NIM 2024-99002 Pak. Saya SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri Ambon Pak. Oke. Sidan, siapa namanya itu lagi? Mana? Mana? Sophia, sudah Sophia. Yahya Arifin. Oke, baik Pak, perkenalkan. Yahya. Ya Pak, baik. Perkenalkan, nama saya Yahya Arifin dengan NIM 2024-99011. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Ambon, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gabriel. Gabriel kuku rule. Kuku ruyu atau kuku rule ini? Guru nih Pak. Oh, kuku rule. Ya udah, silakan coba. Ya Pak, perkenalkan nama saya Gabriel Kukurle, berasal dari SMA Negeri 50 Maluku Tengah Pak. Oke. Roland Tanasal. Ini bagus ini banyak bertanya ini. Baik Pak, perkenalkan nama saya Roland Tanasal, asal sekolah Asman Satu Rancakek Pak, Kabupaten Bandung Pak. Orang Ranca Ekek muncul di Bandung ini dekat rumah gua dong. Nabel. Sekarang. Bisa Maka masuk di nama Ambon. saya Nabel Gibran, saya sekolahnya asalnya dari SMA Negeri 2 Cimahi Pak. Wih, orang Cimahi juga ini. Mateo. Ya Pak, perkenalkan nama saya Matthew Fabricio Sokota dengan NIM 2024-99036. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Ambon Pak. Oke. Ligia Matruti benar ya? Baik, iya Pak. Pak, perkenalkan nama saya Lydia Fianti Matruti dengan NIM 2024-99003 asal sekolah dari SMA Negeri 5 Ambon Pak. Oke. Ravensa Tabilatu. Ravensa. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Raffenca Filenca Tapilatu dengan NIM 2024-99014 asal sekolah saya dari SMA Negeri 3 Seram bagian Barat Pak. Oh, Firsi. Oh, Serang bagian barat itu kepala sukunya itu Ervin itu. Iya Pak. Bapak Raja, Pak. Bapak Raja. Ayo, Firsi. Perkenalkan nama saya Firzia Fiati Idris dengan NIM 2024-9001 asal sekolah saya dari SMA 1 Maluku Tengah, Pak. Oh, Pinti Bali Mente. Izin Pak, perkenalkan nama saya Vinti Balimeten, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Seram bagian Barat, Pak. Oh, gitu. Krisalda Sahertian. Ya izin Pak, perkenalkan nama saya Krisalda Dian Saertian
dengan NIM 2024-99005. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Ambon, Pak. Aduh. Farelsa. Ya, Farelsa muncul. Belum di linknya Farelsa. Farelsa dengar nggak? Nah, itu. Oh, itunya belum dinyalain Farelsa. Speakernya belum dinyalain. Farelsa. Ya udah, kita pindah dulu Alexa ya. Tidur tapi mungkin tidur itu. Alexa ya. Oh, mic-nya rusak, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Alexandria Salawane dengan NIM 2024-99007. Asal sekolah saya SMA Kristen YPKPM Ambon, Pak. Nah, gitu. Gladys tidur. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Gladys Titian Sidobo dengan NIM 2024-99013. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 6 Halmahera Utara. Oke, Freddy. Ya Pak, perkenalkan nama saya Freddy Ardianto Rehyara, asal sekolah saya dari SMA Negeri 7 Maluku Barat Daya, Pak. Oke. Revilino, Rumte, pemain Ya, bola ya ini. ya Pak, perkenalkan nama saya Revelino Rumte dengan NIM 2024-99026. Asal sekolah saya SMA Negeri 6 Ambon, Pak. Oke. Litani. Kedengaran nggak Litani? Ya, Pak. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mevio Litani Kastanya dengan NIM 2024-99021. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Ambon, Pak. Oke. Marufi Kurki. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Marufil Kurki bin Aufin dengan NIM 2024-99020. Asal saya dari SMA Negeri 3 Ambon, Pak. Sadra. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sadra Antoni Samloi dengan NIM 2024-99043, asal sekolah SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, Pak. Nah, ini ada Pink Tomasila ini. Ya, selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya... Suaranya halus benar Tomasila. Ini. Maaf, Pak. Suara saya sedang sakit, Pak. Oh, sama. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Pintu Masila dengan NIM 2024-99040. Asal sekolah dari SMA Kartika Ambon, Pak. Terima kasih, Pak. Di Komodo itu ada namanya Pink Beach itu. Dari fosil ya. Muhammad Fadli ini. Tidore. Ya baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Tidore dengan NIM 2024-99031. Asal sekolah saya Mandua Maluku Tengah, Pak. Oh, bukan dari Tidore ya? Tidak, Pak. Sylvia Insa. Ayo Sylvia. Iya Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sylvia Lesnusa dengan NIM 2024-99034. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 11 Maluku Tengah, Pak. Terima kasih. Oh. Mana lagi tuh? Siapa lagi belum nih? Marcel. Baik Pak, perkenalkan nama saya Marcel Cahaya dengan NIM 2024-99044. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Ambon, Pak. Leonard. Ya Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Leonard Tanisya Tahu. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Ambon, Pak. Josan, ada Josan. Ada Pak, perkenalkan nama saya Josan Smarten dengan NIM 2024-99041. Asal sekolah saya SMA Negeri 5 Ambon. Felicia Tahaparia. Iya Pak.
Ya Pak, perkenalkan nama saya Felicia Tahapari dengan NIM 2024-99012. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Ambon, Pak. Oke. Yahya Arifin sudah ya? Belum ya? Yahya Arifin Siap, sudah tadi, Pak. sudah ya? Vina Surliali. Ya Pak, izin Pak. Perkenalkan nama saya Vina Surliali Pak dengan NIM 2024-99025 Pak. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Ambon Pak. Terima kasih Pak. Sofia Ramona Zulkarnain? Nggak ada ya? Jenison? Jawab Pak, Sofia tadi orang. Oh, Sofia ada ini. Sofia ada. Sofia, gimana Sofia? Maaf Pak, tadi saya sudah perkenalkan nama Oh, saya Sofia. sudah. Udah. Atrida Madisa. Baik Pak, perkenalkan nama saya Atrida Madisa dengan NIM 2024-99019. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah Limboro. Oh. Leroy Kukurule. Leroy sudah? Leroy kuliah? Oke, sudah? Sudah. Kalau Gabriel? Gabriel tadi sudah juga Pak. Sudah. Yang belum siapa Ya, ini? Pak, Coba. perkenalkan. Ya, Belum silakan. Yang belum siapa nih? Coba. Siapa? Ya, Pak, Udah semuanya? perkenalkan nama saya. Belum, Pak. Ya, Siapa silakan perkenalkan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Gabriel Kuna dengan NIM 2024-99033. Asal sekolah saya SMA Negeri 5 Ambon, Pak. Oke. Siapa lagi belum? Saya Pak. Silakan. Baik Pak, perkenalkan Tuakia. Perkenalkan nama saya Muhammad Tuakia dengan NIM 2024-99010. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 5 Ambon, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang belum? Saya, Pak. Iya Pak, terima kasih Oke. Pak atas kesempatannya. Di sini saya memperkenalkan nama saya Harje Polatu dengan NIM 2024-99006. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Seram bagian Barat, Pak. Terima kasih, Pak. Safi ya belum ya? Muhammad Safi. Ya, Pak. Al-Faruq. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafi Al-Faruq Dahlan dengan NIM 2024-99015. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Iya, karena namanya Muhammad makanya fotonya samar-samar ya, nggak boleh kelihatan ya mukanya. Ya gitu. Ada lagi? Belum. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih Miki Sudah sama semua. Ervin ya. Saya senang kasih Sama-sama, kuliah ini Pak Halid. bahwa ternyata Terima kasih banyak, interaksinya Pak Halid. bagus Pak. itu. Nanti aku Iya, Pak. share ya semua slide-nya ini ke Miki sama ke ini untuk bahan untuk Anda kalau ngajar geofisika ya. Itu Baik. kalau ambil mata kuliah Baik, ini. Pak Halid. Ya, Baik, oke. Pak Halid. Terima Oke. kasih Pak Halid. Selamat pagi. Sama-sama ya Pak semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Kita Pak. nih ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Aku live ya. Oke. Baik, Terima Pak. kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Makasih. Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat, Pak Halid. Salam sehat. Ya, sama-sama, Vin. Terima kasih, Pak.